Pak Pendeta, saya khawatir Pak, khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Guys, shalom. Ya, khawatir itu biasa kok, manusiawi, betul? Nggak ada orang nggak pernah khawatir, betul? Tapi guys, jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kamu dan menaklukkan kamu. Sehingga kamu terpuruk. Kenapa? Karena ketika kamu terpuruk, terjatuh, menyerah, itulah yang dikehendaki iblis. Amin. Seringkali iblis membisikkan kata-kata yang mengkhawatirkan kita. Nanti gini loh, nanti gitu loh. Aduh gimana kalau gini loh, aduh gimana kalau gitu loh. Tujuannya iblis pengen menjatuhkan kamu guys. Oleh sebab itu dengar baik firman Tuhan. Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran ternyata tidak berpengaruh apa-apa. Ya, tidak bisa mengubah apa-apa kekhawatiran. Hanya memperburuk keadaan. Oleh sebab itu, jangan khawatir, ada Tuhan. Amin. Bahkan penelitian menyatakan gini guys, 85%. 85% loh guys. Yang orang khawatirkan itu tidak pernah terjadi. 85% nggak pernah terjadi guys. Jadi ngapain khawatir yang berlebihan, apalagi dia menguasai kamu dan menaklukkan kamu. No. Daripada kamu khawatir, serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan. Katakan amin. Dan Yesus kasih tahu kita, kalau kita sedang khawatir, kita itu loh disuruh melihat bunga bakung. Dia tidak pernah memintal dikatakan, tetapi sangat indah dan luar biasa. Ya, dia nggak ngapa-ngapain, tapi di-create Tuhan yang bekerja. Lalu Tuhan juga ngajak kita lihat burung di udara. Dia tidak pernah menanam, dia tidak pernah menuai, ya. Dia dipelihara Tuhan. Dan kita ini lebih hebat daripada bunga bakung dan burung di udara. Amin. Tuhan yang akan memelihara engkau. Terus, gimana Pak Pendeta? Apakah kita harus santai-santai aja? Masa bodoh? Bukan masa bodoh. Jadi gini guys. Kamu punya kekhawatiran. Serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan dalam doamu. Tuhan, inilah kekhawatiranku. Nanti aku takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Aku serahkan ke dalam tanganmu. Aku nggak mau lagi memikirkannya. Setelah itu guys, setelah doa berserah, menyerahkan kekhawatiranmu, kamu lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Ya, kalau kamu bekerja yang terbaik, bukan malas-malasan, bukan asal-asalan, bahkan nggak mau bekerja, bukan. Tapi apa yang menjadi bagianmu, lakukan yang terbaik. Ya. Tapi untuk mengubah keadaan, serahkan sama Tuhan. Ya, lakukan yang terbaik, do the best. Apa yang menjadi bagianmu, tanggung jawabmu, lakukan. Yang bisa kamu lakukan itu aja. Amin. Dan berani bersyukur dengan keadaanmu. Ya Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Walaupun aku nggak ngelihat saat ini kebaikan-Mu, tapi aku sangat percaya Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Setiap hal yang telah Kau berikan kepadaku. Bersyukur akan membuat kita lega guys. Coba praktekin. Ya, bersyukur membuat kita lega. Bersyukur juga membuat kita bahagia. Ya. Nah, terakhir saya mau cerita guys. Saya tuh jarang mendapat penglihatan. Jarang. Saya bukan orang yang dikit-dikit ngeliat gini, ngeliat gitu. Enggak. Jarang. Tapi satu kali saya pernah merasa hidup ini nggak benar gitu. Aduh, gelisah, khawatir, takut. Aduh, sampai saya nggak tahan. Padahal guys, nggak ada yang dikhawatirin apa. Nggak ada yang ditakutin apa. Tapi ada kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang begitu hebat melanda saya.
Lalu saya ambil doa puasa di Bukit Doa Ungaran, Semarang. Ya, di sana 2 malam doa puasa. Hari terakhir setelah doa puasa saya merasa nggak dapat apa-apa. Aduh, nggak dapat apa-apa nih dalam hati gitu. Terus saya mau pamitan pulang. Ya, saya mau pamitan pulang. Saya sebelum pulang saya masuk ke gua doa dulu. Saya doa, Tuhan, saya mau pamit pulang ya. Terima kasih, walaupun aku nggak dapat apa-apa, saya mau pulang. Tiba-tiba guys, mata rohani saya ini seperti dibuka Tuhan. Dan saya ngelihat di punggung saya ini ada binatang seperti kelelawar besar. Ya, besar hampir segede manusia. Kepalanya 2, warnanya abu-abu hitam. Kepalanya 2, hinggap di punggung saya gede. Saya duh apa ini Tuhan? Ternyata Tuhan bilang, kasih tahu saya itu roh khawatir dan roh takut. Oh, ini yang selama ini merongrong hidup saya. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Lalu Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tengking dalam nama Yesus. Saya pegang. Dalam nama Yesus, pergi engkau. Nyah. Tiba-tiba lepas. Lega luar biasa guys. Saya pulang membawa kemenangan. Kadang-kadang ada roh khawatir, roh takut yang menghinggapimu. Kamu doa, kamu banyak penyembahan, nanti dia akan pergi meninggalkan engkau. Sebab gini, penyembahan kita sama Tuhan itu mendatangkan kepanasan buat roh jahat, kuasa kegelapan. Ada kuasa dalam penyembahan kita. Ingat, tembok Yeriko itu roboh karena penyembahan dan pujian, betul? Ya, banyak orang-orang kerasukan itu dilepaskannya bukan doain, bukan, tapi penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Ada kuasa guys. Banyaklah nyembah, banyak pujian. Ya, masuk dalam hadirat Tuhan, maka setan-setan akan ngacir, terbirit-birit lari dari kehidupan. Katakan amin. Saya berdoa buat kamu, boleh? Mari taruh tangan kananmu di dada, taruh tangan kirimu diangkat di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat teman-teman yang berdoa bersama saya, yang taruh tangan kanannya di dada, tangan kirinya diangkat di hadapanmu. Tuhan, kau tolong mereka, lepaskan mereka dari belenggu ketakutan dan kekhawatiran. Bebaskan mereka. Tuhan, engkau bekerja buat hidup mereka. Tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan-Mu. Ya, menyerahkan segala kekhawatiran mereka ke dalam tangan-Mu saja. Dan Kau menolong kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Percaya, Tuhan nolong kamu, Tuhan memulihkan kamu.